pengalaman saya di sini, Katolik itu gereja-gerejanya banyak yang ditutup atau dijual ke kasino atau jadi restoran, jadi bioskop, jadi diskotik. Itu pastikan something wrong. Ada pertanyaan, kenapa gereja-gereja itu di Eropa Katolik tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual. Kadang dibeli sama masjid. Itu saya sampai nggak bisa habis pikir. Kenapa mau dijual sama masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Hansip RT 016. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari domba-domba yang saling seruduk. Ya, kalau nonton jangan dekat-dekat ya, apalagi masuk ke dalam lapangan. Ya, cukup di tribun saja nontonnya. Sedangkan di tribun saja kita nonton, itu masih kena seruduk juga. Iya, Katolik yang nyerang Protestan yang disebut Islam juga, ya kan? Protestan menyerang Katolik yang disebut Islam juga. Inilah yang terjadi hari ini. Kan kemarin itu channelnya Katolik yang nyerang si Bom Bom Dut. Bom Bom Dut sibuk menyebut Islam, bawa-bawa nama Islam. Begitu juga dengan orang-orang yang beragama Katolik, ketika diserang oleh Bom Bom Dut, yang dibawa-bawa tetap Islam juga. Itulah oten itu ya. Orang tulul emang mereka, memang nggak susah juga. Kita nonton aja. Mereka marah pula tuh ketika kita reaction video mereka, ya kan? Dibilangnya kita yang adu domba. Lah, yang menghidupkan api kan mereka berdua, Katolik dan Protestan. Lalu mereka pula yang mempertontonkan ke semua orang. Lalu ketika ada orang bertepuk tangan, dia marah pula. Kenapa kamu bertepuk tangan? Kan lucu. Kalau tidak mau orang bertepuk tangan atau dikomentari oleh penonton, ya Anda seruduknya jangan di depan publik. Bom bom dut, ya. Bilang sama lawan Anda itu, lawan Anda itu, ya, yang kata Anda teman tapi lawan sebetulnya. Bilang sama dia, kita seruduknya jangan di lapangan, kita seruduknya di dalam kamar saja. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saling seruduk di dalam kamar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kan. Kambing sama kambing seruduk, lahirlah seekor anak domba. Oke, gitu ya. Jadi kalau Anda saling seruduknya di tengah lapangan seperti ini, apalagi di dunia YouTube, nah Anda akan mendapatkan berbagai macam reaksi. Nah, jadi jangan marah pula ya. Ini maunya mempublik saja, tapi dikomentari tidak mau. Ya, kalau tidak mau dikomentari, di privat saja videonya kan. Nah itu. Jadi sahabat semuanya, sepertinya kasus antara Bom Bom Dut Protestan dengan Bom Bom Dut Katolik, ya, ini akan terus berlanjut. Ya, diawali beberapa hari yang lalu ya, dan sampai malam hari ini, sampai Bang Hansip membuat reaction ini, masih berlanjut sebetulnya video, karena dia live-nya 24 jam. Dari pemantauan Bang Hansip, hasil ronda Bang Hansip, ya, jam 1.30 menit Bang Hansip masih begadang ronda melihat kelakuan-kelakuan domba ini, ternyata masih saling seruduk. Ya, dari sekian pembicaraan ada beberapa hal yang menarik untuk kita ulas di sini. Salah satu di antara yang banyak itu yang akan kita ulas adalah adanya seorang penelpon di channel Bom Bom Dut. Sepertinya dia seorang Protestan ya. Namanya Ibu Jan dan Esther. Nah, jadi namanya Jan and Esther. Nah, di sini Ibu Jan and Esther ini mengatakan ke Pak Bom Bom. Jadi menurut saya Bapak itu kalau mereka ngomong ini ngomong itu nggak usah ditanggepin Pak. Mereka itu iri sebenarnya. Ya iri dengan
apa hal-hal yang mengenai apa orang-orang mereka yang lari ke bom atau kemana-mana, mereka iri satu itu, dan kedua mereka mengadu domba antara Kristen dan Katolik, dan mereka anak-anak kecil Pak, jadi jangan dihiraukan menurut saya ya. Jadi kalau Bapak mengajarkan semua orang kebaikan dan orang-orang banyak yang suka dengan channelnya Pak Bom karena Pak Bom mengajarkan juga bagus. Dengan sendirinya mereka menilai kalau ada channel-channel yang ya istilahnya nggak perfect, nggak komplit, ya mereka tentu aja mereka nggak apa namanya nggak mau lagi ke situ. Jadi mereka lebih suka pilih ke Pak Bom. Itu kan berkat untuk kami semua, menurut saya. Dan ya juga ya saya bukan mau menjelekan Katolik ya. Yang pengalaman saya di sini, Katolik itu gereja-gerejanya banyak yang ditutup atau dijual ke kasino atau jadi restoran, jadi bioskop, jadi diskotik. Itu pastikan something wrong. Ada pertanyaan, kenapa gereja-gereja itu di Eropa Katolik tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual. Kadang dibeli sama masjid. Itu saya sampai nggak bisa habis pikir. Kenapa mau dijual sama masjid? Sebenarnya bisa dijual, dijadiin hotel, ada juga dijadiin hotel, restoran atau dan lain sebagainya. Jadi di situ saya juga bisa mengerti perbedaan Katolik sama Protestan. Saya ya heran katanya, kenapa di Belanda itu gereja-gereja Katolik itu banyak yang dijadikan bioskop, banyak yang dijadikan diskotik, bahkan banyak juga yang dijual dijadikan masjid. Nah, mendengar hal itu, Bom Dun langsung stroke. Dan pernyataan ini tentu saja membuat semua orang yang ada di room Bom Dun menjadi domba. Maksud kami menjadi terkejut ya, langsung naik tuh tensinya. Terbukti di live chat yang Bang Hansip tengok itu ya, Bang Hansip lihat itu semuanya pada menyerang Bu Esther. Bu Esther ini gimana nih? Bukannya mendamaikan, menenangkan, malah memperkeruh keadaan. Memang cara menyampaikannya enak gitu ya, tapi ternyata memperkeruh keadaan gitu ya. Dan Pak Bom pun terpancing emosinya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan berita dan data yang dibawa oleh Bu Janda Esther. Dia tanya, turun-temurun Protestan. Bu, ya. Kalau halo? Ibu, kalau itu nyata kah atau Ibu ini betul kan Ibu? Itu bukan cerita bohong. Tanya orang-orang Indonesia yang di Eropa, mereka bisa lihat sendiri. Sampai saya heran-heran, nggak habis mikir kenapa gereja Katolik itu banyak yang tutup. Hanya satu kali dalam Natal aja rame, lalu sepi. Banyak yang dijual ditutup, benar-benar asli Pak. Jadi saya bukan ngomong fantasi atau ngomong cerita-cerita yang dongeng atau bohong, enggak. Karena saya mengikuti perkembangan gereja-gereja atau ya dengar sana sini, dengar di berita-berita di televisi. Ibu sekarang ada di mana Bu? Ibu sekarang di Belanda atau di Jerman? Saya sekarang ada di Belanda, Pak. Kasihan saya sama si Jepang. ternyata berita ini langsung dari negara Belanda, sahabat. Valid berarti ya. Jadi dikiranya Pak Bom nih orang ngawur mungkin nih katanya, karena udah malam ya kan. Tiba-tiba dia ngantuk, nelpon ke sini ngawur. Ternyata benar dari Belanda ya kan. Inilah yang membuat semua orang di room itu jadi kejang-kejang, sakit stroke, lumpuh, dan tidak berdaya, anunya tidak bisa berdiri seperti Safiuddin Birahim. Jadi sahabat, ternyata kita tidak perlu bersusah payah untuk melawan mereka, mengeluarkan tenaga seperti biasa gitu ya, berdebat, diskusi, urat tegang dengan mereka ini. Tidak perlu ternyata. Bagaimana ajaran mereka sebenarnya?
ajaran kasih atau ajaran kasihan. Ya, tambah lunya. Kasihan deh lu. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Ya. Oke, telah sahabat semuanya, itu saja yang jelas berita dan data yang dibawa oleh Ibu Janda Esther itu adalah valid karena ini juga sudah diberitakan di semua media yang ada, baik di Eropa maupun di negara Indonesia. Dan ini adalah janji Allah. Allah sudah katakan bahwasanya di akhir zaman seperti sekarang, orang-orang sudah dinyatakan oleh Allah akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Demikian saja para warga RT 016, itulah berita yang dapat Bang Hansip sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan Rasul, dan yang salahnya datang dari bom-bom dud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.